kayak di sensor tit gitu. Oke, nanti kita kasih tit gitu ya. Siap. Terus apa lagi nih? Well, berarti bukan yang kayak scores oriented ya? Iya, enggak. Oke. Bodo amat sih. Dan Oke. percaya nggak sih, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5 aku semester 6 6 5 semester ini berapa tadi? 2, 3, 4, 5, 6. 5 semester. 5 semester ini aku pasti ada satu nilai C. Wow, oke. Dan aku Enjoy. biasa aja kalau segini yang aku dapat berdasarkan hasil otakku, ya nggak masalah. Oke ya, daripada Ngejar nilai tinggi-tinggi. Maksudnya gini loh, nilai penting cuman di masa apa ya, nanti kalian setelah masuk ke dunia nyata, apa sih artinya nilai itu? yes. Bukan apa sih artinya sih, maksudnya orang nggak lihat oh nilai ini bagus segini enggak. Jadi itu kan untuk bekal kalian sendiri sebenarnya. Iya nggak sih? Bener sih. Mm-mm. Bener, ya ini makanya banyak sekali orang yang berprinsip seperti ini. Tapi bukan semata-mata juga kita ibarat kata Iya, jangan kayak jangan jadi malas gitu. dan juga kita nggak boleh kayak menganggap orang yang skor oriented ataupun yang ambisius untuk ngejar nilai itu nggak salah Itu, juga. itu nggak buruk juga, Nggak itu buruk bagus juga gitu loh. Yang penting still in the good way ya. Yes. Dalam artian nggak cari muka, nggak bermuka berlapis 17. Ini kayaknya Akbar banyak pengalaman sama orang cari muka ya. Banyak sekali, mohon maaf, banyak sekali. Jadi ya udah agak kenyang lah ya. Itu sih, oke. Terus Mel, di kampus kalau menurutku ya kayak di kalangan pertemanan, di kalangan Oke. kita seringnya ketemunya itu di gereja ya pada Iya, awalnya kita. teman-teman. Jadi kita ini para pekerja Tuhan kan. Yes. Jadi kalau di pergerejaan kemudian di sekitar circle pertemanan, I think you are the famous one gitu loh. How about in university, in your class? Kalau di kelas sih kita nggak ada yang famous-famous. Apa ya? Oke. Soalnya kelas kita dikit, isinya cuma 24 orang. Oh, oke. Dan emang semuanya saling saling baik-baik lah. Dan mungkin gini juga nggak sih kayak kalau di antara kita kan memang kayak kami ini kan nggak bisa kayak kau, dan di sana ada beberapa yang mungkin punya keunikan masing-masing. Oke sih. Terus kalau masalah pertemanan ya, kalau pertemanan rada sensitif deh aku. Udah sensitif ya dalam Soalnya artian. aku gimana ya, harus pintar-pintar milih temen sih. Jangan temenin orang yang merugikan buat kalian. Negative people ya. Temenin orang yang merugikan. Ibaratnya kalian selalu seneng banget sama si teman ini. Cuman ibaratnya salah 2 kali jadi minus. Ini bukan masalah dia minjem duit atau gimana ya. Oke. Gaya hidup dia kita ikutin. Misal nih kayak lu sama gua suka shopping, gua kan secara orang kaya gitu misal. Ya, Terus terus aku yang punya duit pas-pasan ngikutin dia shopping terus, pasti lama-lama ya habis. Habis, Itu ya. itu nggak baik sih pertemanan kayak gitu. Terus jangan temenin orang yang suka manfaatin kalian lama-lama. Oke, berarti ada udang di balik dandang ya. Jadi secara nggak sadar kalian dekat sama dia, nih yang ceritanya. Kalian dekat sama dia, terus dia minta tolong kalian secara apa ya, terus-terusan. Oke. Gitu. Kalau kamu merasa baik-baik aja, coba kamu mulai sadarin gitu loh. Coba kamu pikir-pikir balik. Apa aja sih yang udah aku tolongin, aku berikan, dan dia apa sih? Maksudnya bukan kita minta Iya, timbal balik ya. Bukan pamrih ya. Bukan masalah pamrih. Oke. Ini masalah mahasiswa. Jangan, soalnya di sini, di kasus ini kadang mahasiswa ini kehilangan arah banget Dan kehilangan akal sampai. Yes, dan aku pikir ini nggak cuma di aku aja ya. Enggak. Ini mungkin di seluruh mahasiswa kayaknya punya, Even aku pun pasti ada. pasti punya masalah seperti ini. Betul. Jadi lebih pilih-pilih teman aja. Nggak apa-apa. Pilih-pilih teman. Yang penting kita hidup dalam keadaan baik gitu. Kita Oke. berkuliah dengan keadaan yang baik-baik aja.
Cuman jangan yang ansos juga. Iya benar. Yang tetap pilih-pilih teman dalam artian kalau untuk yang jadi teman dekat yang benar-benar menjadi circle around you banget itu ya harus diseleksi ya. Yes. Jangan sampai kita kehilangan 3A. Apa tuh? A yang pertama, Apa? arah. Oke, arah. A yang kedua, Kedua, akal. akal, arah akal. Oke. A yang ketiga, Apa tuh? akhlak. Akhlak. Oke. Jadi jangan sampai kalian itu kehilangan arah, akal, dan akhlak. Karena nanti ketika kalian kehilangan 3 itu, kalian akan dianggap double A. Apa tuh? Ini agak kasar sih, Wak. Yang penting ada ing-nya ujungnya. Udah lah ya. Enggak, ada depannya apa? Kasih tahu. Hah? Ada depannya apa? A depannya itu anak. Anak. Oke, yang A kedua ada ing-nya belakang. Ada ing-nya. Mungkin kalian tahu lah ya. Iya, ing. Aing. Mungkin yang tahu apa jawabannya Down below. di komen. Jangan kalian bawa hati ya, bercanda. Bercanda. Nah, jadi kayak gitu. Berarti lu termasuk orang yang selektif juga dalam memilih pertemanan ya. Wow. Berarti ibarat kata secara bahkan sampai mungkin ya kalau kayak beberapa orang luar sana banyak orang yang kayak terlena dengan alur pertemanan ini tadi. Terlena. Tanpa sadar dia sudah banyak yang kayak lu bilang tadi tuh ini udah ini habis ini dan banyak lagi jenis-jenisnya kan. Bahkan ada yang ibarat kata stay-nya cuman kalau untuk ketawa-ketawa aja, kalau untuk Itu huhaha. nggak sehat sih. Tapi kalau untuk ketika kita ada di satu part yang down, dia tiba-tiba kok disappear, hilang ya. Oke, siap. Jadi kayak aku pernah dengar kasus temanku ya ini. Jadi dia tuh kayak kuliahnya males, tapi main-mainnya rajin. Nah, kalian harus ingat tujuan kalian Jogja atau kuliah itu apa sebenarnya? Kalian merantau bukan buat main-main. Ya. Ada masanya main-main, ada masanya belajar. Jangan saat belajar kalian buat main-main. Oke. Apalagi sampai jauh-jauh gitu loh. Aku pernah kayak diajakin ke pantai gitu. Itu malam-malam loh maksudnya. Ups. Enggak lah, aku Lebih baik melakukan sesuatu yang mungkin lebih prioritas gitu ya. maksudnya ngapain sih? Kan ada maksudnya bisa weekend atau kapan gitu kalau memang benar-benar slow. Kalau paginya kuliah ya ngapain? Iya nggak sih? Dan kalau amunisi memang benar-benar lengkap ya kenapa enggak? Jangan sampai lu gara-gara cuma mau jalan-jalan sampai utang sana sini gitu loh. Kasian mama bapak lu di kampung. Masa lu buat jalan-jalan aja utang sana sini. Mending apa? Mending lu cari duit daripada lu minjam jadi emosi kan? Loh kok jadi emosi tuh? Bagi susunya ya sih kayaknya. Panas aku lihat. Tapi kayaknya tuh Oke, jadi kayak gitu ya. Jangan sampai kalian itu berteman sama orang-orang yang jadi negatif circle gitulah. Cut negative people from your life. yes. Seperti itu. Sama mau pesan juga, kalau kalian nggak nemu orang positif, be the one. Be the one. Oh iya, aku itu ini Mel pernah baca satu apakah itu dibilang peribahasa apa tapi dalam Inggris dia bilang gini. Intinya salah benarnya nanti ya silakanlah kalian komentari ya. Tapi intinya adalah the world filled up by the kind person. If you cannot find one, be one of them. Iya. Tuh. Iya, Ya seperti itu maksudnya itu kan. Ya benar. Ya sih, andaikan saja kita semua bisa berpikir kayak gitu, maka semua dunia ini akan positif. yes. Mungkin the last question deh Mel. Oke, apa tuh? Apa step selanjutnya yang pengen kamu capai di luar semua achievement yang udah pernah kamu achieve for future? Pengen aku capai ya? Yes, yang merasa pengen satu lagi, aduh aku pengen itu dan benar-benar nanti suatu saat nanti aku bakal dapat. Aku pengen jadi penyanyi terkenal. Pengen jadi penyanyi terkenal. Yes. Oke. Berarti kamu ada satu apa lagi questionnya? Gak apa-apa ya. Oke. Extension ya. Extension ya. Berarti kamu ada idol dong. I mean idola, penyanyi idola di Indonesia ada. Sebenarnya aku nggak punya idola. Jujur ya, Wow, aku nggak mengidolakan siapapun. really? Iya. Aku seneng cari referensi. Aku seneng cari cara teknik-teknik bernyanyi
yang aku mungkin belum tahu. Oke. Cuman aku harus mengakui aku nggak punya idola. Wow, nggak punya idola, Yes. tapi diidolakan banyak orang. Amin. Amin. Ya semoga aja apapun cita-cita Melody ke depannya bisa dilancarkan sama yang di atas, sama Tuhan kita tercinta kayak gitu. Nah tadi kita udah cerita banyak banget ya Mel, udah mulai dari apa sih, random banget sih kayak. Iya sih. Ya tapi intinya itu semua adalah to inspire a lot of people out there ya. Ibarat kata buat teman-teman semua yang mungkin selama ini merasa insecure sama diri sendiri. Tadi Melody udah bilang jangan pernah takut untuk mencoba. Karena ada juga pepatah Inggris yang mengatakan we never know if we never try gitu kan. Coba aja. Bahkan buat kita-kita ini, apalagi khususnya teman-teman yang udah kenal Melody aja, dia aja punya kegagalan. Bahkan kita tahu sekarang Melody itu berbagai macam prestasi yang sudah dicapainya, tapi ternyata ada part-part ataupun poin-poin di mana dia juga harus mengalami kegagalan kayak gitu ya. Nah semoga cerita dari teman kita, dari teman aku Andreas Lukita Harahap atau Melody itu bisa menginspirasi teman-teman di luar sana, supaya kalian itu tidak merasa sendirian gitu. Dan mungkin supaya lebih aware kali ya sama kehidupan di perantauan di perkuliahan. Nah bener, kalau kalian nggak tahu apa itu aware, berarti sadar, tahu kalian. Kalau ternyata kalian itu sedang dimanfaatkan sekarang, silahkan dicek daftar teman-teman kalian sekarang ya, dicek. Kemudian kalian apa bahasa Indonesianya kalau dirimang-rimangi? Aku nggak tahu. Oh tunggu, dirimang-rimangi itu bahasa Batawa. Dirimang-rimangi di apa? Direnungi. Nih aja renungkan. Tapi bukan direnungkan. Gini loh, berkata tengok tuh sekarang teman kalian siapa aja, terus ingat gitu loh, kayak mengingat apa aja udah kalian lakukan, kira-kira itu positif apa enggak. Rimang-rimangi lah itu. Itulah dia intinya, Wak. Jadi kayak kalau menurut kalian itu selama ini oke-oke aja ya, Nggak masalah. nggak masalah. Selama Kalau itu membawa energi positif ke kalian. ya at least kalaupun nggak bisa mutual friends ya, at least komensalisme lah ya. Iya. Satu diuntungkan tapi satu Satu tidak tidak dirugikan gitu loh. Jajan ada yang nggak tahu komensalisme nih. Oh ya pula, wah. Jadi ya udahlah kalian cari sendiri lah komensalisme. Ada 3 itu, simbiosis mutualisme, komensalisme, parasitisme. Kalian yang mana? Nanti jelaskan ya di bawah kalian tuh apa. Kalian yang mana? Kalian komensalisme kah? Parasitisme kah? Atau mutualisme? Karena di luar sana banyak yang berpikiran, oke gue senang nolong, tapi lu nggak nolong gue juga nggak apa-apa gitu. At least lu nggak ngerugiin gue. Yes. Ya kan? Nah itu komensalisme. Tapi ada juga yang memang bener-bener garis kehidupannya itu garis keras, harus mutualisme. Ketika gue nolong lu, ya lu harus nolong gue balik. Ya itu pilihan orang. Itu pilihan orang. Tapi bukan pamrih loh ya Mel. Iya aku ngerti. Paham ya? Bukan pamrih tapi. Nah ada orang juga yang sekarang banyak bertebaran di sekitar kalian juga mungkin, yang suka meminta tolong tapi tidak mau menolong. Itulah, itu udah hilang tadi itu 3A-nya itu. Gak ada Jadi A. 2A. Ya, jadilah dia 2A, double A. Tahu kalian? Kayak gitu sih ya. Wah. Makasih banget sih. Terus ada nggak kira-kira sebagai penutup deh dari Melody yang mau disampaikan ke teman-teman semua di luar sana? Apa ya? Ya tentang student lah, as a student, overseas student. Ya oke. Overseas Ya student. kayak yang tadi aku bilang aja ya. Maksudnya kalian tuh harus ingat tujuan kalian tuh pertama apa. Terus kalian jangan lupa belajar yang giat, belajar yang rajin. Terus harus aktif di kampus dan apa ya namanya, kelompok-kelompok organisasi itu penting banget sih. Soalnya apa ya, social skill kita dilatih di situ. Oke. Jangan jadi mahasiswa yang cuma kupu-kupu. Kuliah pulang. Nah, social skill ini penting loh kalau di dunia kerja. Oke. Iya benar banget. Bener banget. Bener banget. Kalau nggak punya ini, kita nggak punya pengalaman organisasi, kita nggak ngerti dunia kerja itu seperti apa nantinya. Dan nanti juga berkas lu bakal ibarat kata langsung disingkirin. Dan juga selain jangan jadi kupu-kupu, masih mending sih kupu-kupu masih cantik bisa terbang ya. Jangan jadi ayam kampus. Ups, sorry. Next. Kumpulin banyak sertifikat penghargaan selama perkuliahan, karena itu pasti banyak banget. Apapun jenisnya. Seminar kayak atau apa kayak, ya bisa lah dikumpulin, itu bekal juga. Oke. Yang ketiga, Kok ketiga? yang kelima, cari teman yang benar-benar positif. Udah itu aja sih. Itu
Itu aja ya. Dan mungkin tambah dari aku, jadilah manusia yang kuat ya. Yes. Di perantauan, karena perantauan tuh nggak gampang. Wak. Iya, berat banget. Berat banget. Mungkin next podcast kita mungkin sama Melody lagi atau apa, Oke. bisa dengan topik yang lainnya kan. Entah kita ngebahas kayak as a student yang nggak bisa pulang ke rumah gara-gara corona ini cemana, ya kan? Bisa jadi. Tapi itu dulu ya Wak ya, untuk video kali ini tentang konsep seorang mahasiswa di perantauan dengan berbagai macam pengalaman, prestasi, kegagalan, dan inspirasi versi Melody. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Semoga bisa membantu ya. Ya. Mungkin ada adik-adik yang mau kuliah kali ya. Iya bener, bisa jadi kalian bisa menjadikan ini sebagai Acuan boleh. kemudian bisa jadikan ini sebagai sebuah pedoman, bisa juga sama lah ya, pedoman sama acuan. Oke. Jadi kayak gitu teman-teman, jangan lupa kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. ya, and share this video. Thank you yang udah nonton sampai akhir. Sorry for over duration ya, karena memang kalau kita udah ketemu itu Iya, banyak banget yang diomongin. begitu. Baik, as always teman-teman, thank you. Oh ya, buat kalian yang punya request konten atau request penggibahan, boleh ya write down below. Oke? Thank you very much Melody. Oke. Oke. Corona. Thank you very much sudah mau collab di channel YouTube aku. Gora TV. Gora TV. Udah kayak ini ya, Wak. Amin, semoga suatu nanti besar. Ya, thank you udah mau collab sama aku di Gora TV. Kemudian jangan bosan-bosan untuk gabung lagi lah ya, atau jangan bosan-bosan kalau aku undang lagi sebagai salah satu partner ataupun narasumber. Okay guys, thank you very much for watching this video until the end. And yeah, as always, I'm Gora. Thanks for support my channel and for support me. And see you in the next video. Bye.